dan film ini udah membuat istriku nangis. Sebenarnya tadi udah hampir bikin gue nangis. Tapi gue tahu bentar lagi lampu nyala nih. Tapi keren, harus nonton film. Makasih. Gue juga termasuk dulu pertama kali dari Bandung. Vino peran utama dulu, gue dulu cuma inget 5 scene. Tapi syutingnya udah jauh di luar dulu dari mana? Iya, nggak tahu. Ya waktu itu sama Pak Kita Wijaya, Vino jadi orang nerd gitu kan. Iya, gue inget banget. Malu gue bisa di situ gue mau syuting lagi. Karena sekarang kita perlu waktu untuk dunia politik dan seni. Ya kayak gini ya kita sama lah, karena kalau aku kan di apa ya, di pembinaan generasi muda dan pekerja seni, jadi tetap nggak akan meninggalkan sesuatu hal yang bisa sinkron dan selaras sama gerakan yang memang di pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Apalagi ini kan, ini pekerja seni nih semuanya, seni itu semuanya ada, seni film, seni broadcast, seni tari, seni apa. Jadi ya ini kita untuk sinkronisasi kolaborasinya. Dan Raffi kan juga sebagai pegiat olahraga kan. Terus film ini juga menceritakan tentang kayak blind judo gitu, dan blind judo itu kan nggak pernah diangkat kayak apa namanya atlet judo yang tunanetra yang apa, karena sekarang prestasinya tuh luar biasa banget. Karena begitu gue cerita ini ada film tentang kayak gini-gini, dia tuh cepet banget gitu, tangkap banget bahwa apa namanya anak-anak muda sekarang tuh bisa dimotivasi tuh bukan cuma dari musik tapi dari film juga. Betul, film itu perlu banget gitu. Apalagi buat generasi muda dan teman-teman pekerja seni, kita support semuanya, kita support ya seberusaha maksimal, sebisa-bisanya dengan waktu yang ada. Pasti aku sempetin untuk bisa support semuanya. Apalagi kita tahu lah Vino ini apa ya, aset putra bangsa, aktor yang wah ini pialanya dia sih luar biasa. Jadi karya-karyanya bukan hanya sekedar karya box office, ibaratnya bukan hanya jumlah penonton yang banyak aja, tetapi value dari nilai film yang selalu Vino mainkan itu, filmnya pasti punya value yang berbeda. Itu yang respect juga sama Vino dan teman-teman yang lain. Jadi filmnya Vino ini dan juga Mbak Lala Putih, Mbak Shanti, Mas Ben, ini Vino main sama Angga Yunanda. Ini keren banget filmnya. Nah, aku udah baca aja, aduh kayaknya sih nonton bisa nangis. Ya, dan kebetulan kan kita tentang dua saudara laki-laki dan Raffi kan anaknya juga Dua-duanya ada dua cowok brother, cewek gitu. Jadi ini kita harus support filmnya My Annoying Brother. Vino filmnya bagus-bagus semua lah, udah dia ini aset bangsa, kita support. Tapi di film ini juga turun sebagai bintang. Enggak, saya nonton, saya sebagai penonton support dan support anak muda biar bisa terus berkarya, Bener. biar bisa terus nggak apa namanya nggak stagnan. Dan paling penting harus ada sesuatu yang buat bangsa. bener. Dan ini film ini bisa jadi legacy untuk tentunya olahraga judo, karena di sini memang menceritakan tentang atlet judo. Jadi blind judo. Jadi atlet sebenarnya dia atlet judo yang normal melakukan pertandingan, kecelakaan, matanya buta, tunanetra. Dari situ dia punya apa namanya, dikasih motivasi sama kakaknya untuk bisa bangkit, dan akhirnya dia udah nggak di pertandingan normal tapi di Paralimpik. Iya, di Paralimpik ini kan kadang-kadang di Indonesia tuh masih dipandang sebelah mata. Dan kemarin ada juga juara kita di Paralimpik 2020 berapa ya? Yang kemarin tuh juga di 2020 yang di Paris tuh juga kita juga juara juga. Nah, makanya ya intinya tuh film ini sangat bagus karena harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada dimulai dari lingkungan dulu, keluarga, teman-teman, support itu nomor satu. Jadi kalau disupport kita sama keluarga, siapapun harapan itu selalu ada. Ini filmnya ada di sini dan kita lihat like-nya Vino. kayak gini sekarang lu support gue. Oh selalu bro. Vino. Thank you ya, terima kasih. Nanya sebentar sih, tadi kan dulu pekerja seni ya, sebagai pekerja seni menyiapkan dana pensiunnya seperti apa? Ya pokoknya kita lakukan yang paling terbaik aja. Siap. Kak, ikut dong. Kalau Caca ikut aja. Iya. Bagi Cici. Cici. Saya kamu di sini nggak? Di sini. Sini apa di sini? Kamu di sini. Sini dong. Apa maksudnya? Punten maaf. Caca mana? Punten bisa. Mau ikut? Ciriana. Oke. Cici. Olik. Biar bagus dong. Cerak-cerak gitu. Ya oke.
Oke. Kok dingin di sini? Ya. Oke, silakan teman. Mungkin gimana? Wah, sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat My Annoying Brother, buat Vino, buat Kalala Timothy, Kamarsya Timothy. Ini keren banget filmnya. Gigi nangis. Karena ini kalau kita tahu Vino tuh selalu main film bukan hanya sekedar film box office-nya, selain emang filmnya meledak-meledak tapi selalu punya value. Apalagi gue sama Vino ini seperjuangan bersama. Gua dari tahun 2001 ya Vin ya. Iya, awal banget. Jadi pertama kali saya syuting film itu, pokoknya syuting segala macam syutingnya pertama sama Raffi. Gue di pertama dari zaman dulu jadi Tapi Raffi udah duluan, lu udah lama. nggak lama juga baru setahun doang Vin. Padahal masih 500.000 Vin, nggak beda jauh masih gitu Vin. Gue lebih kecil. Tapi nggak, ini filmnya memang bagus banget karena film itu bukan hanya sekedar film tapi bisa jadi legacy. Ini bisa jadi legacy untuk teman-teman dari atlet judo, teman-teman atlet judo terutama yang blind judo. Dan juga ini bisa menjadi pesan bahwa harapan itu selalu ada. Jadi apapun setiap manusia punya kelebihan atau kekurangan. Kelebihan ya kita syukurin, dan kekurangan itu setiap manusia itu nggak boleh patah arang, dan dimulai dari lingkungannya dulu, dari keluarganya dulu, dari teman-temannya dulu. Dan film ini udah membuat istriku nangis. Sebenarnya tadi udah hampir bikin gue nangis. Tapi gue tahu bentar lagi lampu nyala nih. Tapi keren, harus nonton film Makasih banget. My Annoying Brother. Kamu gimana? Iya sedih Vino lah keren pasti. terus kamu main. Iya, baru kemarin cerita, baru abis ngajakin Rafathar nonton yang sebelumnya Miracle. itu yang Miracle Iya, itu gitu berdua sama Oh iya, dia nonton loh, Aku berdua. berdua Dia sama berdua. Rafathar nonton. Sebenarnya pengen ngajakin Rafathar nonton yang ini gitu. Jadi pas kemarin sebenarnya udah Tapi aku harus kebayang. ngajakin Rafathar nonton film ini. Iya, karena kemarin sebenarnya udah lihat trailernya, terus aku ngebayangin ya Allah ini dua anak cowok gitu. Kebetulan aku punya dua anak cowok gitu, kayaknya apa ya, kisah kasih Bromance, brother bromance-nya gitu, gitu tuh ya. kayaknya pasti udah bikin ngembang. Makanya pas tadi datang aja terus kayak cerita gitu, iya kayak ini cerita gue udah Belum nonton dah. Aduh gitu. Jadi ya seneng banget gitu ada film tuh yang bisa ditonton secara keluarga, yang bisa kayak menyatukan perasaan kasih sayang, mungkin bisa menumbuhkan kasih sayang antara keluarga juga gitu, support di antara keluarga juga pastinya gitu. Ya, Ingat maksudnya ya sedih ceritanya juga sebenarnya, kalau nggak punya dua anak laki-laki juga tetap sedih ya. Tetap sedih gitu ngebayangin. Sebenarnya mungkin bukan bagaimana dua laki-laki, dua saudara laki-laki, tapi lebih kayak gimana support satu sama lainnya, gimana kasih sayangnya itu tuh kayaknya menular ke kita gitu, bahwa mereka tuh saling menyayangi satu sama lain. Itu sih yang paling penting. terima kasih. Jangan lupa harus nonton. Lagi tayang di Pokoknya, bioskop nih. iya, My Annoying mau Brother. ngucapin terima kasih banyak buat Raffi, buat Sama-sama. Gigi, Sama-sama. sudah mensupport film Indonesia. Ini film bukan cuma sekedar ya hiburan, tapi juga ada makna di dalamnya tentang gimana anak-anak muda sekarang harus punya harapan, di balik kekurangan harus punya harapan, dan banyak banget atlet-atlet kita juga yang butuh perhatian, terutama di para games, di blind judo, karena mereka berprestasi. Dan mungkin sedikit sekali film yang mengangkat tentang blind judo gitu. Terima kasih banyak, soalnya cepet banget Raffi merespon untuk, karena Gue 10 menit sekali tuh ngeliat handphone. Gue tuh Tahu selalu. sendiri kan kalau sebelahnya dia. tapi masalahnya dia tahu semua, dia hafal semua gitu. Gue 10-15 menit pasti lihat handphone gue. Terima kasih banget Vi, Sama-sama, terima sukses. kasih banget. Thank you support. Dan terima kasih juga, filmnya ini udah bisa kita dedikasikan buat teman-teman atlet kita Iya. yang blind judo. Tadi kita nonton juga sama teman-teman sahabat Netra Oh ya, ya. tadi sama teman-teman dari Tunanetra juga. Buat pemuda semuanya. Semuanya, dan ada pembisiknya juga, jadi Iya, sambil ada. mereka nonton. Jadi ya film ini silakan dinikmati untuk seluruh keluarga Indonesia. Enggak, kalau ini kan aku ngebayangin Rafathar Rayansa aja sih. Maksudnya kita ngelihat itu emang dimulai apapun tuh dari keluarga. Apalagi aku kebetulan memang Rafathar Rayansa nih kayaknya kalau di filmnya tadi seumuran gitu. Kayaknya bedanya kan bukan yang beda setahun 2 tahun, tapi ada gapnya gitu loh. Dan Rafathar Rayansa kan segitu juga. Jadi kita emang harus menanamkan itu, apalagi kalau, dan gue kan laki-laki, gue laki-laki punya adiknya perempuan, gak punya adik
cowok kan, jadi gue ngerasain wah ternyata adik cowok tuh kalau cowok sama cowok tuh memang harus bromance-nya tuh ininya tuh harus karena kalau suatu hari misalnya ini kan di filmnya orang tuanya udah nggak ada nih, suatu hari aku udah nggak ada, nah berarti kan yang jagain ini kan kakak adik ini mereka harus ini gitu. Pak Raffi kan aja tuh pengen nangis, kenapa nggak jadi nangis? Ya karena lampunya mau nyala gimana? Itu kan terakhir tuh pas denger itu aduh, gue bilang nih aduh. Dia malah gini, tuh lihat tuh gigi. Dia mah nggak tahu itu kalau aku nangis. Itu mengalihkan aja, tapi nggak, gue aja laki-laki aja kena gitu di hati, dan film ini memang ya bromance-nya dapat banget lah. Jadi ya harus nonton. Jadi nobar spesial juga nggak sih, ada Arafi, ada Tegi juga. Spesial banget karena buat gue ini support yang luar biasa, bukan cuma untuk film ini tapi untuk film Indonesia, karena kegiatan Raffi sekarang kan juga memang mensupport ke pekerja seni, mensupport anak-anak muda sekarang. Nah film ini menggambarkan itu banget gitu, dan ini langkah nyata dari seorang Raffi Ahmad bahwa dia nggak cuman bekerja di situ, tapi dia mensupport teman-teman yang lain, mensupport industri ini gitu, karena dia pelaku industrinya juga dan dia tahu bagaimana susahnya membangun industri itu, dan dia datang ke sini benar-benar nonton dari awal sampai habis. Buat gue itu satu penghargaan yang luar biasa sih. Karena pekerja seni itu nggak gampang, apalagi untuk bikin film. Ada pre-nya sebelum syutingnya, belum ngeditnya. Jadi dan kita tahu film itu bukan bagus karena satu orang, bukan bagus, tapi benar-benar film itu jadi karena super tim, kesabaran kita ngerti banget ya bikin film itu. Ampun-ampunan itu mereka ini aktor, pekerja film, kru film yang di depan layar, yang di belakang layar. Itu kalau mau bikin film itu preparationnya mereka luar biasa. Jadi dulu aku sempat lama di film, tapi ya karena kemarin udah sempat jadi host, jadi sempat aku lama di film itu ngerasain memang orang-orang film itu dedikasinya luar biasa. Hidup matinya mereka di film itu benar-benar luar biasa, dan Vino ini salah satu orang yang punya konsisten yang sangat luar biasa. Film-filmnya Vino juga bukan hanya box office yang dikejar, tetapi selalu punya suatu hal yang punya nilai-nilai kayak ya Wiro Sableng, nilai sejarah yang memang bukan sejarah tentang keluarganya, karena ini bapaknya kan, penulisnya tuh bapaknya Pak Bastian Tito, itu Vino mainin. Terus jadi yang Warkop aja dilanjutin juga waktu itu sama Vino juga, ada beberapa film. Jadi Vino ini salah satu aset bangsa yang harus kita apresiasi, dan bukan hanya Vino aja, tapi semua pekerja seni. Jadi sukses terus untuk semua pekerja seni, jangan lelah untuk membuat karya yang baik untuk kita, untuk generasi muda juga tetap semangat. Terima kasih. Jadi kangen syuting film nggak sih, atau mungkin mau Pengen syuting film tapi waktunya nggak ada. Yang ada gue dikomplain nomor 1 juta. Tugasnya udah lebih spesifik soalnya. Tugasnya Kan lebih spesifik. dari kemarin dulu udah nggak bisa karena terlompat waktu dulu sebelum jadi hari ini. Tapi lo dengan keberadaan lo datang ke sini itu lebih dari mensupport ini. Filmnya juga bagus. Ya intinya. Thank you ya Gigi, thank you so Sama-sama much. dong. Pokoknya sukses terus. Keren. Ditunggu lagi film-film yang lain. Aku bukan pejabat, aku hanya membantu. Bisa jadi. Enggak, tapi karena masalahnya ini langkah nyata banget gitu. Nggak banyak orang yang emang mau datang ke sini, ya tapi nonton filmnya. Tapi ini benar-benar nonton dari awal sampai akhir, sampai selesai, dan dia tahu detail gimana susahnya buat film, gimana caranya mensupport industri ini biar lebih maju. Jadi ini bukannya cuman bluffing ngomong aja, tapi memang dia lakuin. Dan buat saya sebagai pekerja seni, sebagai orang industri film, itu support yang luar biasa banget dari Raffi maupun dari pemerintah sih. Dan film itu bisa menjadi bisa mengangkat apapun itu tentang negara kita ya. Kalau kita bisa lihat misalnya Korea sendiri, kita lihat film-filmnya Korea tuh bisa membawa nama negaranya naik, dan kita juga berharap, dan ada waktunya pasti nanti pekerja seni kita bisa ada di level itu, dan kita yakin apalagi nih Vino, Mbak Lala, Marsha Timothy ini udah salah satu yang expert lah, pasti kita support. Mudah-mudahan film itu bisa menjadi salah satu momok buat negara kita, supaya semuanya terangkat juga bisa, salah satunya karena film. Jadi harus semangat terus bikin film bro, yang banyak bikin film yang keren-keren. Terima kasih Pak Prabowo, utusannya luar biasa sekali. Enggak cuman ngomong doang Pak, beneran dilakuin Pak. Enggak cuman ngomong doang ternyata. Bener-bener langkah nyata. Karena Insya Allah doain dong. Bener-bener ini harus. Bener-bener. Karena Vino salah satu ini yang aset bangsa tuh ini. Jadi nggak boleh kenapa. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Kita bagi waktu yang baik dulu. Bro, Badran siapa? Makasih. Thank you. Apa? Iya kan nomornya itu aja. Dah. Thank you ya. Jangan ditinggalkan. Entertainment itu bagian dari di bawah bagian aku untuk para Geser kiri. teman-teman. Arafi ada perbedaan nggak sih sekarang? Sama aja. Oh, jangan lupa. Pastinya untuk kita prioritas pasti untuk Kiri bang. karena aku di bidang pembinaan generasi muda bekerja sendiri, jadi hal-hal seperti ini pasti kita harus perhatikan, kita support. Sebenarnya sebelum aku yang dilantik jadi gini aku selalu support teman-teman pekerja seni, pasti harus disupport. Tugasnya apa aja sih? Terima kasih. Nggak apa-apa, kita jalaninya dengan ikhlas. Semangat. Terima kasih. Oke, thank you. Makin Tugasnya apa aja? tugasnya Aman nggak? Program yang dijalankan seperti apa? Kenapa? Program yang dijalankan seperti apa nanti? Programnya nanti ada waktunya. Kiri. Jabarkan satu-satu, sekarang lagi disusun supaya rapi.